Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas salah satu project yang menurut saya menarik, yaitu adalah Fana. Ya, ini kripto baru, ya tokennya juga baru. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai projectnya tersebut gitu ya di dalam video ini. Jadi kalau kalian suka kita bahas project-project baru, jangan lupa untuk leave a like juga teman-teman, share videonya, dan ya kita langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke, nah kita akan coba bahas mengenai Fana ya. Fana pada saat video ini dibuat mungkin kalian belum melihat tokennya ya, bahkan nggak bisa dibeli nih. Kalau kalian search di CoinMarketCap ini masih belum available ya. Ini price-nya masih belum listed gitu. Kenapa? Karena dia nanti akan listing bentar lagi, yaitu adalah 1 hari 18 jam lagi gitu ya, dan exchange-nya itu akan di Binance ya. Fana itu bergerak di bidang apa sih? Ini adalah project data, teman-teman ya. Project data, project AI yang menurut saya sebenarnya ini ada use case-nya beneran. Fokusnya di decentralized AI, di mana bagaimana cara memprotect data kita gitu. Nah, sedikit brief overview kenapa menurut saya menarik. Salah satunya adalah dari fundingnya. Ya, kalian kalau lihat di sini, ini 3 VC ternama, yaitu adalah Coinbase Ventures, Paradigm, sama Polychain. Ya, ini menurut saya ini cukup stack dari tim untuk total fundingnya sendiri. Dia dapat sekitar 25 juta dolar. Jadi ini cukup bullish dari sini. Gitu ya, mereka kalau udah invest ke suatu project, biasanya nggak main-main. Berarti project itu antara berpotensi atau ada sesuatu juga gitu. Nah, project ini kalau kita lihat dari sini juga masuk ke dalam Binance Launch Pool gitu ya. Makanya kalau teman-teman mau dapetin akses ke project Fana secara early, itu kalian bisa download Binance gitu ya. Lalu tinggal lock BNB kalian atau FDUSD ya di dalam mana? Di dalam Binance gitu. Jadi kalau tertarik, dan nggak cuma koin Fana sebenarnya, karena Binance Launch Pool ini akan terus bergilir, khususnya kalau lagi periode bull market teman-teman. Jadi saya sangat rekomen kalian kalau misalnya belum ada akun Binance, feel free untuk download Binance. Mungkin bisa gunakan link saya di bawah juga gitu ya. Biar kalian dapat apa? Biar dapat launch pool. Mungkin nggak akan dapat Fana, tapi bisa dapat yang lain selanjutnya ya. Nah, kita akan coba bahas lebih dalam ya mengenai Fana. Nah, kalau kalian dari websitenya, apa sih itu Fana? Fana adalah distributed network ya, private user owned data. Jadi memang fokusnya adalah data-data kita itu dimiliki oleh kita sendiri gitu. Baik lagi di sini. Nah, yang menariknya adalah ini bukan project baru ya. Kalau untuk bikin project baru dengan sedalam ini gitu ya, kayaknya jarang gitu ya. Ini project awalnya itu dari MIT, teman-teman ya. MIT Research Project di 2018. Jadi nah ini di 2018. Jadi memang cukup udah lama istilahnya. Jadi bukan kripto lagi buruan mau bikin project, nggak seperti itu gitu. Lalu kita lihat juga dari sini. Nah, ini dia punya beberapa timeline juga untuk scaling. Saat ini lagi akan ada beberapa data DAOs yang nanti kita akan masuk ke dalam. Lalu nanti dia akan coba onboard more users gitu ya. Ya, karena kegunaan data ini adalah ya butuh users untuk masuk. Nah, kita langsung masuk ke dalam Fana-nya dulu. Nah, mungkin teman-teman masih agak bingung ya dengan data gimana nih secara termnya gitu ya. Nah, dia lucunya ada segmen adalah explain like I'm 5. Jadi kalau misalnya kalian umur 5 tahun, harusnya kalian mengerti gitu artinya apa. Istilahnya ini lebih simpelnya. Fana lets people take back control. Istilahnya gini. Project Fana ini, dia ini istilahnya kita bisa kontrol data kita sendiri. Jadi data kita itu bukan dimiliki oleh perusahaan gitu ya. Karena kan saat ini kita misalnya punya data ada di Facebook lah, ada di Google lah. Mereka yang collect, bukan kita. Dan data-data kita dipakai untuk mereka yang mendapatkan money ya, atau mungkin ya another income lah, source of income dari data-data kita, user behavior dan lain-lainnya. Tapi dengan Fana, data kita itu adalah keputusan kita gitu. You get to decide what happens to your data. Jadi kalau kita mau share boleh, tapi kita dibayar, istilahnya gitu. Ya, salah satunya dengan pakai Fana-nya sendiri. Nah, gimana caranya? Caranya adalah mereka akan masukkan data-data kita ke dalam data DAOs. Ya, DAOs itu adalah term dari Web3. Itu adalah Decentralized Autonomous Organization gitu. Istilahnya data-data kita dimasukkan ke sebuah bank gitu. Nah, ini kalau misalnya kita mau share bisa gitu ya. Nah, itu kita yang dapat reward. Seperti itu, simpelnya. How Fana works, teman-teman.
Nah, terus kita akan lihat juga di sini. Ini salah satu data hubnya dia. Nah, ini data DAOs yang tadi saya bahas gitu ya. Jadi dia ada beberapa data DAOs. Tapi Fana ini belum mainnet, teman-teman. Jadi dia akan mainnet plus pada saat tokennya udah mulai trading gitu ya, 1 jam sebelumnya. Fana mainnet akan live hari Senin jam 9 UTC. Itu berarti jam 4 sore WIB gitu ya. Kalau misalnya token tradingnya jam 10 UTC, itu jam 5 sore WIB. Jadi kalian bisa perhatikan. Nanti kita bahas lebih dalam gitu ya. Kita juga akan bahas nanti mengenai price prediction dari Fana sendiri gitu. Nah ini ya, kita nanti juga akan bahas ini mengenai price prediction-nya. Tapi sebelum itu kita coba bahas dulu mengenai tokenomics-nya dulu nih teman-teman, biar lebih mudah dimengerti gitu ya. Nah, kalau kita lihat supply-nya, kenapa menurut saya ini menarik, dia nggak seperti token-token baru lah ya. Misalnya rata-rata, oh ya supply berapa, 1 miliar token gitu ya. Fana itu token supply-nya itu 120 juta. Ya, sedikit beda. Dan dia ada sesuatu perbedaan yang lumayan drastis menurut saya, yaitu adalah kalau kita lihat dari crypto-crypto yang launch tahun ini, apalagi mungkin yang launch di Binance Launch Pool gitu ya, kalau teman-teman lihat, itu rata-rata secara float at token generation event ya, itu mungkin di bawah 20%. Tapi Fana itu 28,5%, which is ini menarik gitu. Bahkan untuk ekosistem dan community dia kontribut 66%. Ini besar gitu. Jadi secara tokenomics ini sedikit berbeda dengan beberapa kripto lainnya. Dia cuma bagi 4 kok. Investor sama tim. Jadi ini insider lah bisa dikatakan. Orang dalam gitu ya. Investor yang baru beli sama tim ya. Lalu ada ekosistem yang besar dengan community. Dan ya jadi perbedaannya cukup drastis gitu. Nextnya, tadi ini yang saya bahas mengenai circulating supply-nya, 28% di TGE. Jadi kemungkinan price action-nya akan cukup bagus juga sih kalau menurut saya gitu ya. Lalu dia nanti akan ada linear unlocks di sini, mulai mengalami kenaikan. Ya seperti biasalah, hampir sama seperti tokenomics biasanya. Nah, yang menariknya dari Fana sebelum kita masuk ke dalam moonsheet-nya gitu ya, itu adalah dia ada NFT-nya. Ya, NFT ini mungkin nggak under Fana-nya sendiri gitu ya, tapi ini NFT build di Fana network-nya juga gitu. V on Fana, Creators of Tomorrow where data, NFT, and AI shape the future. Jadi ini istilahnya NFT AI gitu. Dan bahkan kalau saya lihat ya, ini menarik karena volumenya lumayan lagi live, istilahnya lagi cukup besar juga, 1.500 Ethereum loh volumenya. Bahkan kalau mau beli NFT-nya sendiri 1,3 ETH satunya. Jadi ya bisa dikatakan ini mungkin udah cukup besar juga. Nah ini NFT-nya gitu ya, kalau kalian mau lihat. Dan ini ya, your NFT, your data. Ya, ini adalah OG Collection, the first NFT to represent AI. Ya, jadi Fana itu masuk dalam data AI gitu. Nah, kita coba bahas mengenai moonsheet-nya. Fana itu kira-kira berapa targetnya gitu ya. Nah, ini akan cukup relate dengan Binance Launch Pool-nya juga, teman-teman. Ya, kembali lagi kalau kalian tertarik, ya jangan lupa untuk download Binance saja di link di deskripsi. Ya, sekalian bantu support channel ini juga, teman-teman. Nah, Binance akan list Fana itu hari Senin tadi ya, jam 10 UTC atau jam 5 sore. Ya, itu kalian harus perhatikan. Lalu, kalau kalian yang nonton video ini mungkin masih ada keburu, kalau kalian ada BNB, bisa dimasukkan ke Launch Pool atau di stake BNB kalian, nanti akan dapat token rewards. Ya, token rewards-nya itu sekitar 4,8 juta Fana atau 4% max token supply. Jadi ini nanti akan dibagi ya ke seluruh orang-orang yang hold BNB yang stake gitu ya. Jadi kalau kalian holdnya banyak, kalian akan dapat lebih banyak. Dia ada 2 pool ya, ada BNB pool, ada FDUSD pool. Tapi saya rekomen teman-teman yang di BNB aja gitu ya. Nah, ini kalian tinggal lock kalau misalnya mau otomatis, kalian nggak usah worry ya, itu tinggal lock aja BNB kalian. Kalau kalian ada BNB, lakukan itu aja ya. Tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research. Cuma saya pribadi melakukan hal seperti itu. Nah, kita balik ke moonsheet teman-teman ya. Tadi ini kita udah bahas tokenomics, exchange-nya nanti akan di listing di Binance, dan Bybit ada juga. Backer-nya kita udah bahas, ininya udah bahas. Kita tinggal bahas price prediction-nya. Nah, ini untung udah ada yang buat gitu ya. Price prediction-nya, karena total supply-nya nggak banyak gitu ya, kita bisa lihat. Kalau menurut saya rata-rata orang atau project yang baru launch gitu ya, secara FDV atau fully diluted valuation-nya itu mungkin $1 miliar
gitu ya, normalnya. Targetnya biasanya. Ya. Itu berarti kisaran berapa ya? Kisaran 8 dolaran lah. Ini kan 960 juta gitu. Jadi 8 dolaran itu FDV-nya. Itu target yang cukup realistis untuk satu Fana gitu. Tapi menurut saya bahkan dengan kita lagi di periode market lagi naik gitu ya, ada potensi sebenarnya dia untuk launch lebih tinggi lagi gitu. Karena kalau kita secara market cap sendiri itu nggak terlalu besar, itu hanya sekitar 342 juta dolar ya. Dan saya rasa banyak project yang mungkin bisa naik gitu. Bahkan menurut saya 10 dolar ini bisa lebih. Sorry, secara market cap-nya mungkin 400 juta gitu ya. Itu mungkin bisa ya belasan dolar, 11-12 dolar. Jadi itu yang kalian bisa perhatikan ya. Jadi kalau misalnya harga Fana masih di area tersebut atau di bawah area tersebut, mungkin ada possibility untuk buy gitu. Tapi kembali lagi disclaimer on, tapi ini cukup menarik sih menurut saya. Bahkan ada potensi ya listing juga di Coinbase karena backrest-nya kan Coinbase Ventures gitu. Jadi kira-kira itu aja teman-teman ya. Semoga kalian mengerti kenapa project ini menarik juga. Tapi pastinya this is not financial advice. Ini hanya purely opini pribadi saya juga gitu ya. Disclaimer on. Dan ini sosialnya Fana cukup menarik juga, 306 followers. Jadi definitely worth to watch juga. Itu aja video dari saya untuk hari ini teman-teman. Jadi kalau kalian suka video ini jangan lupa to share videonya, like ataupun subscribe. Dan ya, see you all in the next video. Bye bye.